Halo semua, perkenalkan nama saya Ratias Tersitorus dengan NIM 0804 1382 3280 85. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respirasi. Nah, untuk poin pembahasannya di sini ada 9, yaitu yang pertama, definisi respirasi, yang kedua, tujuan respirasi pada tumbuhan, yang ketiga, pengaruh respirasi pada tumbuhan, yang keempat, faktor yang mempengaruhi respirasi, yang kelima, jenis-jenis respirasi, yang keenam, tempat terjadinya respirasi, yang ketujuh, perbedaan respirasi aerob dan anaerob, yang kedelapan, kesimpulan, dan yang kesembilan, sumber literatur. Oke, sebelumnya apa sih itu respirasi? Respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk ATP atau senyawa energi tinggi lainnya. Selain itu, respirasi dapat menghasilkan senyawa-senyawa antara yang berguna sebagai bahan sintesis senyawa lainnya. Respirasi ini memiliki tujuan untuk menghasilkan energi. Biasanya hasil respirasi berupa CO2 atau karbon dioksida yang bermanfaat untuk keseimbangan karbon dunia, bahkan merupakan salah satu material yang diperlukan dalam proses fisiologis tumbuhan yang lain seperti kegiatan fotosintesis. Nah, pengaruh respirasi di sini dilakukan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, yang memberikan pengaruh bagi organisme tersebut, misalnya pengaruh pada kerja dan kinerja organ tubuhnya, pendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sehingga makhluk hidup tersebut dapat melalui setiap fase atau siklus hidupnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama, itu ada ketersediaan substrat yang mempengaruhi laju respirasi. Apabila substratnya sedikit, maka laju respirasi juga akan rendah. Sedangkan kalau substratnya itu tersedia banyak, maka laju respirasi juga akan meningkat. Kemudian yang kedua ada umur dan tipe jaringan. Jaringan muda dan dewasa respirasinya ini lebih kuat dibandingkan dengan jaringan tua. Karena jaringan tersebut lebih aktif sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kemudian yang ketiga ada suhu, sangat terkait dengan faktor Q10 di mana C, akan tetapi laju reaksi respirasi akan meningkatkan untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat. Hal ini tergantung pada masing-masing spesies tanaman. Kemudian yang keempat itu ada persediaan oksigen sangat mempengaruhi proses respirasi, tetapi perannya tergantung pada jenis tumbuhan. Nah, di sini ada jenis-jenis respirasi tumbuhan. Yang pertama itu ada aerob atau menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua itu anaerob atau tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, di sini ada variabel pembeda antara respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama itu ada oksigen, yang kedua ada tahapan, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada hasil sampingan, dan yang kelima ada hasil ATP. Yang pertama itu oksigen. Aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kemudian yang kedua itu ada tahap. Aerob ada 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan anaerob itu ada 2 tahap, yaitu glikolisis, terus ada dekarboksilasi non-oksidatif. Untuk tempat, itu aerob terjadi di sitosol sitoplasma, sedangkan anaerob ada di sitosol dan mitokondria. Kemudian untuk hasil sampingan dari aerob itu ada CO2 dan H2O, sedangkan anaerob itu ada CO2 dan etanol. Untuk hasil ATP, aerob itu punya 38 ATP, sedangkan anaerob itu ada 2 ATP. Nah, dari materi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa respirasi merupakan proses penting bagi makhluk hidup untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui oksidasi senyawa organik. Energi tersebut digunakan untuk aktivitas sel, pertumbuhan, dan perkembangan organisme. Laju respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan substrat, umur dan tipe jaringan, suhu, serta persediaan oksigen. Nah, ini sumber literatur yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah!